Selamat datang di panduan e-court bagi pengguna lain atau masyarakat pengguna non-advokat. Video ini akan membimbing Anda langkah demi langkah dalam menggunakan website e-court untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Sukabumi. E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Adapun yang menjadi dasar hukum penggunaan e-court di Pengadilan Agama mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau SKKMA nomor 129-SK-SK-8-2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara persidangan di pengadilan secara elektronik. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama atau Dirjen Badilag nomor 1200-HK-00-TIK-00-SK-05-2018 tentang pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Adapun layanan e-court terdiri dari 1. E-filing atau pendaftaran perkara secara online. 2. E-payment atau pembayaran panjar biaya perkara online. 3. E-summons atau pemanggilan pihak secara online. 4. E-litigation atau persidangan secara online. 1. E-filing atau pendaftaran perkara online di pengadilan. E-filing atau pendaftaran perkara secara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada aplikasi e-court dengan memilih pengadilan agama yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court. 2. E-payment atau pembayaran panjar biaya perkara online. E-payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui surat kuasa untuk pembayar elektronik sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik. 3. E-summon atau pemanggilan pihak secara online. Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak, serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-court. E-litigasi atau persidangan secara elektronik. E-litigasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik atau online, sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan secara elektronik. Adapun menurut Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 bahwa layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain. Untuk mendaftar menjadi pengguna lain, diwajibkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun yang menjadi syarat pendaftaran e-court bagi pengguna lain yaitu 1. Memiliki email aktif. 2. Memiliki nomor rekening aktif. 3. Memiliki nomor handphone aktif yang terkoneksi dengan WhatsApp. 4. Scan KTP, SIM,
paspor, atau surat yang menerangkan identitas lainnya. Untuk memiliki akun pada e-court, selaku pengguna lain, Anda dapat mendaftar dari mana saja dengan cara mengirimkan persyaratan pendaftaran pengguna lain beserta identitas Anda melalui WhatsApp atau direct message Instagram Pengadilan Agama Sukabumi, atau Anda dapat datang secara langsung ke meja e-court di PTSP Pengadilan Agama Sukabumi dengan membawa persyaratan yang diperlukan. Petugas akan membantu mendaftarkan Anda sebagai pengguna lain, kemudian mengisi data Anda mulai dari nama, tempat dan tanggal lahir, umur atau usia, nomor induk kependudukan, nomor dan nama rekening, serta nomor telepon, dan data lainnya. Setelah menerima data Anda, baik melalui WhatsApp atau direct message Instagram Pengadilan Agama Sukabumi maupun langsung, petugas meja e-court akan melakukan cross-check data Anda dengan kartu identitas dan melakukan verifikasi, sehingga muncul username yang merupakan alamat email Anda beserta password yang nantinya akan digunakan untuk login dan mendaftarkan perkara pada website e-court. Setelah username dan password diberikan oleh petugas meja e-court, Anda dapat melakukan login dengan memasukkan username berupa email, password Anda, serta CAPTCHA setelah melakukan klik pada halaman login. Setelah berhasil melakukan login, pengguna lain memilih menu daftar perkara, lalu memilih perkara apa yang akan didaftarkan. Contohnya, dalam video ini, yang didaftarkan adalah perkara gugatan, sehingga dapat diklik bagian menu gugatan. Anda akan diminta untuk mengisi informasi mengenai jenis perkara yang akan diajukan, seperti nama pihak-pihak yang terlibat, beserta alamat para pihak. Setelah itu, Anda akan mengunggah berkas-berkas seperti dokumen identitas diri dan juga dokumen surat gugatan atau permohonan dalam bentuk PDF dan RTF, serta bukti-bukti pendukung lainnya. Kemudian melakukan klik setuju dan lanjut setelah memastikan dokumen serta data-data yang diunggah sudah benar. Pastikan semua dokumen diunggah dengan lengkap dan jelas agar mempercepat proses pemeriksaan perkara. Setelah memberikan pernyataan, akan muncul komponen biaya yang digunakan dalam taksiran panjar biaya perkara sesuai dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, yaitu diantaranya adalah biaya 1. Pendaftaran, 2. Biaya proses, 3. Panggilan penggugat, 4. Panggilan tergugat, 5. PNBP Relas Penggugat 1, 6. Redaksi, 7. Materai, 8. PNBP Relas Tergugat 1, 9. PNBP Relas Pemberitahuan isi putusan tergugat. Kemudian Anda akan diberikan surat kuasa untuk membayar elektronik atau SKUM. SKUM merupakan perkiraan menurut perhitungan, yang jika terdapat kekurangan, maka Pengadilan Agama Sukabumi akan meminta tambah panjar biaya perkara. Sedangkan jika panjar yang dibayarkan sampai dengan putusan terdapat kelebihan, maka pengadilan akan mengembalikan sisa panjarnya. Kemudian Anda akan diarahkan untuk melakukan pembayaran biaya perkara atau e-payment melalui sistem pembayaran yang sudah terintegrasi dengan e-court. Anda dapat memilih metode pembayaran yang tersedia, seperti membayar menggunakan virtual account BSI atau melakukan transfer ke rekening BSI Pengadilan Agama Sukabumi. Jika membayar menggunakan metode transfer secara manual, silakan untuk melakukan klik konfirmasi dengan menyertakan asal bank transfer, nama pemberi transfer, serta nominal yang ditransfer. Penting untuk menyimpan bukti pembayaran karena akan digunakan dalam proses selanjutnya. Setelah pembayaran Anda diterima, maka meja pendaftaran akan memberikan nomor perkara. Setelah pembayaran berhasil,
perkara Anda yang telah diberikan nomor dan diregister, kemudian dapat dilihat kembali. Anda dapat melakukan login dengan mengisi username yaitu berupa alamat email Anda, password, serta captcha. Klik menu daftar perkara dan pilih kategori perkara yang telah didaftarkan tadi. Setelah itu, akan muncul kode dan tanggal register perkara Anda, status pembayaran, status pendaftaran, beserta jumlah panjar perkara yang telah Anda bayar. Jika kode tersebut diklik, maka akan muncul detail pendaftaran perkara yang berisi tanggal pendaftaran, nomor pendaftaran online, jenis perkara, status perkara, serta nama-nama pihak berperkara, dokumen seperti gugatan atau permohonan yang diunggah, identitas yang sudah diunggah, serta nomor perkara Anda. Apabila digulir ke bawah, terdapat riwayat tambah panjar dan juga persetujuan pihak menggunakan saluran elektronik yang menampilkan nama, alamat, nomor telepon dan email, serta kolom persetujuan. Kemudian ada e-summons atau panggilan secara elektronik yang berisi jenis panggilan, nama pihak, serta dokumen panggilan. Jika digulirkan kembali ke bagian paling bawah, akan terdapat rincian biaya perkara. Lalu, beralih ke menu persidangan pada detail pendaftaran gugatan. Anda dapat melakukan klik dan jadwal sidang Anda akan muncul. Kemudian menampilkan hari, tanggal, dan jam sidang. Hal ini berkaitan dengan e-litigasi atau persidangan secara online. Sehingga pastikan untuk memeriksa jadwal dengan rutin. Anda juga dapat mengunggah jawaban, replik, duplik, atau kesimpulan yang dapat diakses oleh pengadilan dan pihak-pihak berperkara. Setelah perkara Anda diputus, Anda dapat mengunduh salinan putusan dengan membayar PNBP pada nomor virtual account yang tertera. Demikian panduan singkat mengenai penggunaan e-court di Pengadilan Agama Sukabumi. Jika Anda mengalami kesulitan atau membutuhkan bantuan, jangan segan untuk menghubungi petugas meja e-court atau menghubungi WhatsApp kami atau mengakses Frequently Asked Question di website e-court. Terima kasih telah menyaksikan panduan ini. Semoga proses peradilan Anda berjalan dengan lancar.